Di dalam kamar pribadi, Li Feifei duduk di pelukan pria itu. Membiarkan tangan besar pria itu berkeliaran di dalam roknya. Kakashi, kamu tidak tahu kalau aku sedang diintimidasi. Li Feifei genit, tubuh montoknya berputar di pelukan pria itu, terus-menerus menggoda hasrat pria itu. Wanita berusia 30-an seperti Li Feifei memiliki banyak cara untuk merayu orang. Saat ini, dia sedang menarik gairah pria itu selangkah demi selangkah. Feier, kamu adalah janda hitam, kakak perempuan tertua Gunung Qingcheng, apa kamu diganggu? Aku tidak percaya. Liang Xi tidak mempercayai kata-kata Li Feifei, dia meletakkan tangannya di paha Li Feifei. Wanita dalam pelukanku ini adalah mawar berduri, bahkan Liang Xi harus berhati-hati saat menghadapinya. Meskipun Liang Xi sangat menyukai Li Feifei, julukan Li Feifei sebagai janda hitam tetap membuat Liang Xi kesal. Itu hanya masalah kesenangan dengan Li Feifei, tetapi sangat mustahil baginya untuk menikahi Li Feifei. Saya benar-benar diintimidasi. Pria bernama Chen yang tadi, mengandalkan dukungannya, benar-benar mempermalukan saya di depan saya dan membuat saya tidak mungkin turun dari panggung. Li Feifei berkata, saudara Xi, Anda harus membantu aku membalaskan dendam ini. Tanda seru petik 2. Di belakang panggung. Siapa itu? Liang Xi bertanya. Zhu Yanwen, kata Li Feifei. Ketika Liang Xi mendengar nama, Zhu Yanwen, dia mendengus dingin, menurutku siapa itu? Ternyata Zhu Yanwen, orang yang tidak berguna. Keluarganya bukan apa-apa. Zhu Yanwen mengandalkan hubungannya dengan Gu Zhenhong. Kami bertemu putri saya ketika dia masih kecil, dan dia berpura-pura menjadi paman setiap hari. Sebenarnya, saya tidak takut dengan Zhu Yanwen itu, saya hanya tidak ingin membuat keributan. Ketika Li Feifei mendengar ini, matanya berbinar, bukankah saya wanita saudara Xi? Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Saya ingin menyelamatkan wajah Zhu Yanwen, tetapi saya takut menimbulkan masalah bagi saudara Xi, tetapi saudara Xi telah memberitahuku untuk tidak berkonflik dengan Zhu Yanwen. Aku tidak takut pada Zhu Yanwen, aku hanya tidak ingin menimbulkan masalah. Liang Xi menyentuh pipi Li Feifei, apa yang kamu katakan membuatku sangat bahagia. Liang Xi-ku, kamu sangat baik, aku akan membantumu, aku suka nada yang seperti itu. Terima kasih, saudara Xi. Li Feifei menjadi bahagia saat itu. Tangan Liang Xi mencubit pipi Li Feifei, lalu bagaimana perasaanmu? Terima kasih padaku. Li Feifei meletakkan tangannya langsung di ikat pinggang Liang Xi. Apakah Kakashi menginginkannya sekarang? Lebih baik menunggu sampai pelelangan selesai, dan aku akan menemanimu. Mari kita tunggu sampai pelelangannya selesai. Kata Liang Xi. Pelelangan telah dimulai. Chen Yang dan Gu Bingqi sedang duduk di ruang pribadi. Di bawah secara diagonal, seorang pria berdiri di atas panggung yang bertanggung jawab atas pelelangan. Semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan berada di ruang pribadi. Ini adalah menjaga kerahasiaan. Banyak barang dalam lelang tidak terlihat oleh publik. Orang-orang yang berpartisipasi dalam lelang berharap identitas mereka dirahasiakan. Beberapa penawar mengenakan masker selama proses berlangsung karena tidak ingin dikenali. Chen Yang dan Gu Bingqi datang ke sini hanya untuk ginseng kalajengking salju. Mereka tidak tertarik pada apapun. Akhirnya, mereka tiba di ginseng kalajengking salju. Pembawa acara mulai memperkenalkan ginseng kalajengking salju ini. Ginseng kalajengking salju sangat langka dan sulit untuk mendatangkannya. Ginseng kalajengking salju ini ditemukan secara tidak sengaja, setidaknya berumur 1000 tahun. Sangat langka. Harganya sekarang mulai dari 500.000 yuan. Ginseng kalajengking salju berumur ribuan tahun. Mata Gu Bingqi tertuju pada ginseng kalajengking salju, warna ginseng kalajengking salju ini salah. Saya khawatir itu palsu. Ginseng kalajengking salju ini memang tidak normal. Chen Yang mengangguk, saya khawatir ini tidak tumbuh secara alami, tetapi terkubur bersama mayat. Benda penguburan. Ketika Gu Bingqi mendengar ini, dia berdiri sambil mengaum, lalu apa yang masih kita lakukan di sini? Ginseng kalajengking salju tidak lagi berguna sebagai benda penguburan. Itulah mengapa harganya sangat rendah. Chen Yang berkata, saya pikir pemilik ginseng kalajengking salju ini mungkin adalah perampok makam. Uang bukanlah masalah. Gu Bingqi berkata, ginseng kalajengking salju yang terkontaminasi tidak ada gunanya. Belum tentu demikian, kata Chen Yang. 500.000. Chen Yang mengajukan penawaran. Tawaran pada nomor 13 adalah 500.000.
Li Feifei mendengar tawaran 500.000 yuan untuk kamar pribadi No. 13. Dia segera berkata dengan genit, "Saudara Si, bahwa Chen yang ada di kamar pribadi No. 13, Anda harus membantu saya mengatakan ini. Tidak mudah melampiaskan amarahmu. Aku akan menawar untukmu." Liang Si tersenyum dan berkata, "Kamu tahu bahwa ginseng kalajengking salju bukanlah barang yang baik. Ginseng kalajengking salju dicuri dari makam oleh orang lain. Karena dia menginginkannya, biarkan dia dimanfaatkan." Liang Si menggerakkan tangannya ke paha Li Feifei dan meneriakkan harganya, 2 juta. Tawaran 2 juta pada nomor 16. Kata pembawa acara. Semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan sudah memahami item penawaran sebelumnya. Faktanya, banyak orang yang menginginkan ginseng kalajengking salju ini sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah ramuan langka. Tapi setelah melihat ginseng kalajengking salju ini, banyak orang yang mundur. Ginseng kalajengking salju yang tercemar oleh roh jahat tidak ada gunanya. Banyak orang juga ingin melihat siapa yang dimanfaatkan. Chen yang tidak menyangka ada seseorang yang akan menawar lebih tinggi dari dia. Dia pikir dia akan melewatkannya, tapi sekarang sepertinya dia harus kejam, 5 juta. Chen yang berteriak 5 juta dalam satu tarikan napas. Liang Si berusaha membantu Li Feifei melampiaskan amarahnya. Di matanya, ginseng kalajengking salju ini tidak berharga. Bang! Liang Si menamparkan pantat elastis Li Feifei. Chen yang itu menawarkan 5 juta, ginseng kalajengking salju itu tidak berharga, dan kambing hitam ini menawarkan 5 juta untuk membelinya, bisakah kamu mengeluarkannya sekarang? Hanya 5 juta, terlalu sedikit. Li Feifei jelas tidak melampiaskan amarahnya, saya pikir Chen yang pasti menginginkan ginseng kalajengking salju. Saya ingat Chen yang datang menemui Zhang Chenteng. Dia pasti ingin membeli ginseng kalajengking salju ini sebagai hadiah untuk meminta Zhang Chenteng menyembuhkan penyakitnya. Dalam hal ini, dia pasti menang. Saudara Si, tolong bantu saya melampiaskan amarah saya. Oke, kalau begitu aku akan terus membantumu melampiaskan amarahmu. Liang Si terus menawar, dan kali ini mencapai 8 juta. 8 juta pada kamar 16. Ketika pembawa acara meneriakkan harganya, Gu Bingqi memegang tangan Chen Yang, saya rasa Anda tidak perlu menawar lagi. Orang itu sengaja menawar dengan Anda. Ginseng kalajengking salju ini telah terkontaminasi, biarkan saja. Saya akan minta orang memeriksa di mana ada ginseng kalajengking salju. Saya harus mendapatkan ginseng kalajengking salju ini. Kata Chen Yang. 10 juta. Chen Yang menawarkan 10 juta. Pada saat ini, Li Feifei akhirnya tersenyum bahagia. Idiot ini sebenarnya menawarkan 10 juta, haha. Tanda seru petik 2. Li Feifei melingkarkan lengannya di leher Liang Si dan memberi Liang Si ciuman penuh gairah. Li Feifei meraih lengan Liang Si dan keluar dari kamar pribadi. Saat ini, Gu Bingqi dan Chen yang baru saja keluar dari kamar pribadi. Begitu Liang Si melihat Gu Bingqi, matanya tiba-tiba berbinar. Dia belum pernah melihat kecantikan seperti Gu Bingqi, dia seperti peri yang turun ke bumi. Melihat Li Feifei di sebelahnya, dia hanyalah gadis jelek. Untuk sesaat, Liang Si menyesali hal ini. Jika dia tahu bahwa kecantikan di sebelah Chen yang begitu indah, mengapa dia ingin menawar dengan Chen Yang? Dia seharusnya mencoba segala cara untuk berteman dengan Chen Yang, sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan kecantikan ini. Sekarang sudah terlambat. Li Feifei memandang Chen Yang dengan wajah bangga, kamu pantas menyinggung perasaanku. Biar ku beritahukan padamu, ginseng kalajengking salju itu adalah benda penguburan orang mati. Itu dicuri oleh perampok makam. Kamu benar-benar menghabiskan 1000 won, membeli ginseng kalajengking salju yang tidak berharga benar-benar membuatku tertawa. Haha, Li Feifei tertawa liar. Pada saat ini, Dewa Naga keluar dari kamar pribadi. Saat Liang Si melihat Dewa Naga, dia gemetar ketakutan. Naga, Dewa Naga, suara Liang Si berubah. Liang Si tidak menyangka akan bertemu Dewa Naga. Sejenak, suara Liang Si bergetar. Jika dia tahu bahwa Dewa Naga berada di kamar pribadi, ke-13, dia bahkan tidak akan menawarkan untuk membunuhnya. Dewa Naga memandang Liang Si, kenapa kamu ada di sini? Liang Si tiba-tiba mendorong Li Feifei ke samping dalam pelukannya dan bergegas, dengan senyuman tersanjung di wajahnya, aku akan mengambil fotonya. Itu barang antik. Itu hal yang bagus. Batu giok yang digunakan oleh kaisar saat itu dapat mengusir roh jahat.
Jika Dewa Naga menyukainya, aku akan memberikan potongan batu giok itu kepada Dewa Naga. Tidak tertarik. Naga Tuhan menjawab. Liang Xi bertanya dengan hati-hati, Dewa Naga, kamu. Kenapa kamu datang ke Gunung Qingcheng? Aku datang bersama wanita tertua. Dewa Naga menjawab dengan dingin. Nona, mungkinkah itu putri tertua dari keluarga Gu? Tepat ketika Liang Xi mengatakan ini, matanya tiba-tiba tertuju pada Gu Bingqi. Berdengung. Kepala Liang Xi berdengung. Untuk sesaat, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Kecantikan menakjubkan di depannya adalah putri Gu Zhenhong, Gu Bingqi. Gu Bingqi jarang muncul, tapi ku dengar Gu Bingqi secantik peri. Liang Xi merasa kakinya lemah, dan dia bertanya dengan suara gemetar, kamu, apakah kamu Nona Gu? Gu Bingqi menatap Liang Xi dengan mata seperti belati, kamu baru saja menawar denganku, kamu tidak tahu. Siapa saya? Menawar. Begitu Liang Xi mendengar kata-kata Gu Bingqi, kakinya melunak, dan dia duduk di tanah sambil menjatuhkan diri. Orang yang baru saja menawar dengannya ternyata adalah Gu Bingqi. Liang Xi ingin membunuh Li Feifei sebentar. Li Feifei ini benar-benar membunuhnya. Liang Xi dengan cepat berdiri dan hampir menangis, Nona, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Liang Xi masih ingin menyangkalnya, tapi begitu dia melihat mata dingin Gu Bingqi, Liang Xi segera mengatakan apa yang dia maksud, akan kukatakan selanjutnya. Ambil kembali. Dia menjambak rambut Li Feifei dan menyeret Li Feifei. Berdebar, Liang Xi melemparkan Li Feifei ke tanah dengan keras. Nona, bahkan jika perempuan jalang ini menipuku, bahkan jika kamu memberiku 10 keberanian, aku tidak akan berani menawar denganmu. Liang Xi hampir menangis. Gu Bingqi mengabaikannya, Dewa Naga, bayar uangnya dan ambil ginseng kalajengking salju itu. Baik, Dewa Naga setuju. Ketika Liang Xi mendengar ini, dia langsung berkata, Nona, salahkan saya atas masalah ini, saya akan membayarnya. Tanda seru petik 2. Gu Bingqi juga tidak sopan kepada Liang Xi. Hal ini memang dilakukan oleh Liang Xi, jika tidak, Chen yang akan membeli ginseng kalajengking salju dengan harga murah. 10 juta memang bukan harga setinggi langit bagi Liang Xi. Untuk menjadi murid nominal Gu Zhenhong, dia menghabiskan hampir 20 juta untuk berbagai koneksi, tapi dia tertipu. Pada akhirnya, dia hanya bercampur dengan murid luar. Tapi ini sudah cukup, Anda harus tahu bahwa sebagian besar murid Gu Zhenhong berada di militer dan Kementerian Dalam Negeri, dan mereka adalah faksi kuat di negara ini. Dengan identitas ini, Liang Xi akan mendapat jaminan keamanan di masa depan, dan bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk menerima bisnis dari militer. Setelah Gu Bingqi mengambil ginseng kalajengking salju, dia masuk ke dalam mobil dan pergi. Hanya pada saat inilah Liang Xi benar-benar kembali ke penampilan aslinya yang galak. Kembali ke Li Feifei, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Li Feifei. Bentak. Li Feifei menerima tamparan keras di wajahnya dari Liang Xi. Dasar jalang bau, kamu hampir membunuhku. Liang Xi berkata dengan marah, aku menghabiskan 10 juta, dasar jalang bau, kembalikan uang itu padaku, kalau tidak, berhenti nongkrong di Gunung Qingcheng. Tanda seru. Kakak perempuan yang luar biasa, kamu adalah pembawa sial di depanku, aku ingin membunuhmu, dengan mudah, apakah kamu mendengarku? Oke, Li Feifei ditampar oleh Liang Xi, dia tidak berani berbicara dalam kemarahan. Setelah melihat Liang Xi masuk ke mobil dan pergi, Li Feifei melampiaskan amarahnya. Tidak hanya Chen yang dimarahi, Liang Xi juga dimarahi. Kamu memintaku membayar 10 juta. Apa kamu sudah gila? Kamu benar-benar mengira aku takut padamu. Li Feifei kembali ke mobil, mengambil ponselnya dan menelepon. Sang Buddha, ini Li Feifei. Suara seorang lelaki tua datang dari sisi lain telepon. Bukankah ini Feifei? Ada apa? Aku kira kamu sudah lupa tentang aku, seorang abadi tua. Sang Buddha, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku melupakanmu? Aku selalu menyimpanmu di hatiku. Li Feifei tersenyum dan berkata, hanya saja aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Feifei, kamu tidak pernah datang ke sini. Kamu tidak akan pernah lupa siapa yang membantu membunuh suamimu. Orang tua itu berkata, semua yang kamu dapatkan sekarang adalah karena aku. Sang Buddha, kamu benar. Kata Li Feifei. Oke, berhentilah bertele-tele dan katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku kali ini. Aku ingin membunuh 2 orang. Kata Li Feifei. Membunuh? Siapa? Tanya Buddha. Yang satu bernama Chen Yang.
Dia baru saja tiba di Gunung Qingcheng hari ini. Orang ini mudah dibunuh. Yang lainnya adalah Liang Xi. Ketika Buddha mendengar bahwa Li Feifei ingin membunuh Liang Xi, dia mencibir, Feifei, ambisimu adalah itu semakin besar dan besar. Apakah menurut Anda Liang Xi mudah dibunuh? Saya tahu. Li Feifei berkata, jadi, saya bersedia membayar Anda 2 kali lipat, 1 juta. 1 juta. Saya takut jaraknya jauh. Tidak cukup, kata Buddha. Lalu berapa yang kamu inginkan? Li Feifei bertanya buru-buru. Tambahkan kamu, kata Buddha. Kamu menginginkanku. Li Feifei menggigit bibirnya ketika dia mendengar apa yang Buddha katakan. Tiba-tiba setuju, baiklah, saya berjanji kepada Sang Buddha. Kalau begitu, datanglah. Sang Buddha berkata, saya akan menunggumu di rumah. Tanda seru petik 2. Di dalam mobil, Chen yang mengeluarkan kalajengking salju ginseng. Ginseng kalajengking salju ini terkontaminasi oleh roh jahat dan tidak bernilai 10 juta sama sekali. Di mata Gu Bingqi, ginseng kalajengking salju ini tidak berharga. Bisakah kamu memberitahuku sekarang, mengapa kamu menginginkan ginseng kalajengking salju ini? Tanya Gu Bingqi. Temukan tempat terbuka dan parkir mobilmu. Kata Chen Yang. Dewa Naga menemukan ruang terbuka dengan sedikit orang dan menghentikan mobilnya. Saya melihat Chen yang berjalan ke ruang terbuka dengan ginseng kalajengking salju, Gu Bingqi dan Long Shen sedang menunggu Chen Yang di dalam mobil. Chen yang memegang ginseng kalajengking salju di tangannya. Manik-manik spiritual di jari-jarinya mulai menyerap roh jahat di dalam ginseng kalajengking salju. Inilah roh jahat yang telah diserap selama ribuan tahun. Energi jahat hitam terus-menerus tersedot ke dalam mutiara Dewa Roh. Chen yang tidak berhenti sampai roh jahat ginseng kalajengking salju disedot. Apakah ini mutiara spiritual? Suara Gu Bingqi terdengar. Ya, Chen yang berkata, harta paling berharga di dunia dapat mengubah roh jahat menjadi energi spiritual. Ketika saya berlatih kultivasi ganda hari ini, saya sudah merasa bahwa cincin yang Anda kenakan mungkin adalah manik spiritual, tetapi saya tidak yakin. Dan Anda bersikeras membeli ginseng kalajengking salju berusia ribuan tahun ini, saya baru yakin itu adalah manik dewa spiritual. Gu Bingqi berkata, alasan mengapa Anda menyerap roh jahat di sini adalah karena kamu takut roh jahat itu akan mempengaruhiku. Chen Yang tidak menyangkalnya. Gu Bingqi mengulurkan tangannya dan memeluk Chen Yang. Wajah cantiknya dekat dengan Chen Yang, dan hembusan wangi tubuh Gu Bingqi jatuh ke wajah Chen Yang. Energi spiritual dalam manik spiritualmu cukup untuk kita berdua berlatih bersama. Jangan sia-siakan, aku. Aku ingin bersamamu berkultivasi ganda. Sang Buddha sedang duduk di sofa. Matanya tertuju pada Li Feifei yang berdiri di depannya. Dia telah melihat terlalu banyak wanita, tapi Li Feifei membuatnya merasa sangat berbeda. Wanita ini kejam dan sadis, yang sangat cocok untuknya. Buka pakaianmu. Tuan Fo memegang gelas anggur di tangannya dan menyesap anggur. Saat anggur masuk ke tenggorokannya, Buddha merasakan tubuhnya menjadi panas. Dia hampir berusia 60 tahun, telah melihat banyak wanita, dan telah lama kehilangan minat pada wanita. Ketika Li Feifei melepas pakaiannya satu persatu dan berdiri hampir telanjang di hadapannya, Buddha akhirnya merasakan dorongan yang sudah lama tidak ia rasakan. Bagus sekali. Buddha sangat puas. Li Feifei berlutut di depan Buddha. Buddha membelai rambut halus Li Feifei dengan tangannya dan berkata, Feifei, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu tidak dapat lepas dari tanganku. Tanda seru petik 2. Li Feifei mengangkat kepalanya, aku di sini, kapan kamu mengirim seseorang untuk membunuh mereka? Aku sudah mengirim seseorang. Mata Buddha menatap Li Feifei, sekarang saatnya kamu memenuhi janjimu. Dewa Naga bersandar di mobil dengan sebatang rokok di tangannya. Dia jarang merokok sebelumnya, tetapi akhir-akhir ini Long Shen semakin suka merokok. Kepulan asap keluar dari mulut Dewa Naga. Ketika dia melihat Gu Bingqi dan Chen yang keluar dari hotel, Long Shen dengan cepat melemparkan rokok di tangannya ke tanah dan mematikannya. Aku menyemprotkan parfum ke diriku lagi. Dewa Naga tahu bahwa Gu Bingqi membenci bau rokok, dan bahkan Gu Zhenhong pun tidak berani merokok di depan Gu Bingqi. Gu Bingqi mencium parfum Dewa Naga, apakah kamu merokok lagi? Satu saja, berhenti merokok, jangan ikuti kebiasaan ayahku. Kata Gu Bingqi. Mendengar kata-kata Gu Bingqi, kilatan cahaya melintas di mata Dewa Naga, tapi menghilang seketika. Gu Bingqi sebenarnya peduli padanya. Sebelumnya, hal ini tidak terpikirkan.
Dulu, Gu Bingqi seperti es batu, tidak ada emosi sama sekali, mata dingin dan tidak ada cahaya. Inilah alasan mengapa dia berlatih, Suan Bingjue, sejak dia masih kecil. Tapi saat ini, ada cahaya di mata Gu Bingqi. Chen Yang dan Gu Bingqi kembali ke mobil. Kembali, kata Gu Bingqi. Ketika Long Shen berkendara kembali ke villa, malam sudah larut. Vilanya sepi. Zhu Yanwen dan Tang Sueyun ada di villa, tetapi Chen Yang tidak mendengar suara mereka. Bukankah seharusnya mereka berdua tidur sepagi ini? Saat ini, Chen Yang memiliki firasat buruk di hatinya. Tangannya baru saja mendorong pintu villa. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar. Gelombang udara yang kuat tiba-tiba melanda dan membuat Chen Yang keluar. Di udara, Chen Yang berguling dan mendarat di tanah. Dia mundur 2 langkah lagi sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Tapi saat ini, villanya sudah terbakar. Kepala Chen Yang berdengung. Tang Sueyun masih di dalam villa. Dia segera mengambil ponselnya dan menelepon Tang Sueyun. Telepon berdering tetapi tidak ada yang menjawab. Jangan biarkan apapun terjadi. Chen Yang cemas. Dia menyesali mengapa dia tidak membawa Tang Sueyun bersamanya. Kalau begitu, Tang Sueyun tidak akan berada dalam bahaya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Tang Sueyun, Chen Yang tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Chen Yang menelepon lagi. Akhirnya seseorang mengangkatnya. Sueyun. Teriak Chen Yang penuh semangat. Suara yang keluar dari telepon bukanlah Tang Sueyun, tapi Zhu Yanwen. Saya bukan Tang Sueyun. Zhu Yanwen. Ketika Chen Yang mendengar suara Zhu Yanwen, jantungnya berdetak kencang. Mengapa ponsel Sueyun ada di tangan Anda? Zhu Yanwen tersenyum, jangan terlalu picik, seperti aku telah menipumu. Tang Sueyun lah yang tiba-tiba berkata dia lapar, dan tidak ada makanan yang cocok untuk dibawa pulang di sini, jadi kami pergi makan barbeque. Dia memegangnya dengan kedua tangan. Dia sibuk makan dan tidak bisa mengangkat untuk menjawab teleponmu, jadi saya meminta saya untuk membantu menjawabnya. Kirim lokasi kalian. Chen Yang hampir berteriak. Jangan picik. Saya hanya mengadakan barbeque dengan istri Anda. Saya akan melihat betapa cemasnya Anda. Zhu Yanwen berkata dengan tidak tergesa-gesa, saya akan mengirimkannya sekarang. Zhu Yanwen mengirimkan alamatnya. Ayo pergi ke sana, kata Chen Yang. 3 orang masuk ke dalam mobil. Saat mobil mulai melaju, sebuah mobil hitam yang diparkir di dekatnya juga mulai melaju dan menyusul mobil Chen Yang. Di kedai barbeque tidak jauh dari ledakan, Tang Sueyun memegang tusuk sate di tangannya dan menggigit kecil tusuk daging. Tang Sueyun, kamu jelas bisa menjawab telepon, tapi kamu memintaku untuk menjawabnya. Chen Yang bisa dengan mudah salah paham. Zhu Yanwen berkata, kamu tidak mendengar nada cemas ketika dia berbicara tadi, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi pada kita. Dia pantas mendapatkannya. Tang Sueyun menyeka sudut mulutnya dengan tisu, mengapa dia tidak memikirkanku ketika dia berhubungan seks dengan wanita lain? Iya, pria seperti Chen yang memang harus diberi pelajaran. Zhu Yanwen berkata sambil tersenyum. Tanda seru. Seorang pria berusia 40-an datang. Bolehkah saya duduk di sini? Pria itu tersenyum dan suaranya sangat ramah, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Tang Sueyun tidak suka makan dengan orang asing. Tepat ketika dia hendak menolak, Zhu Yanwen berkata, tentu saja, tapi kami sedang menunggu teman-teman kami. Teman-teman kami akan segera datang. Duduk untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, saya merasa sedikit lelah karena berjalan. Kata pria itu. Kalau begitu, silakan duduk. Zhu Yanwen memberi isyarat agar pria itu duduk di sebelahnya. Mata pria itu menatap Tang Sueyun, kamu bukan orang lokal, kan? Orang Zonghai. Tang Sueyun menjawab dengan acuh tak acuh. Zonghai, saya pernah ke sana sebelumnya dan itu indah. Pria itu berkata, saya ingat saya sedang merawat seorang pria bernama Tang. Siapa namanya? Tang Yaozu. Hah? Saat pria itu menyebut nama Tang Yaozu, mata gelap indah Tang Sueyun menatap langsung ke pria itu kakekku, siapa namamu? Apakah kamu cucu Tang Yaozu? Pria itu bertanya. Iya, Tang Sueyun berkata, namaku Tang Sueyun. Tang Sueyun. Mata pria itu menyapu wajah Tang Sueyun, nama ayahmu Tang Sijun. Ah! Tanda seru. Tang Sueyun tidak pernah menyangka bahwa pria ini benar-benar mengetahui nama ayahnya. Tang Sueyun mengeluarkan suara kejutan, tetapi detik berikutnya, ekspresi terkejut di wajah Tang Sueyun menghilang, dan dia menjadi sangat waspada, bagaimana kamu tahu nama ayahku?
Kecuali jika Anda telah memeriksa diri saya, apakah Anda tahu siapa saya? Pria itu tersenyum lembut. Dia mengambil air mineral di depan Zhu Yanwen dan berdiri. Sungguh takdir. Dunia ini kecil sekali. Ternyata gadis kecil itu adalah kamu. Jika orang tuamu mengetahui sesuatu di bawah tanah, mereka akan melihatmu sekarang. Tampilan ini pasti sangat memuaskan. Terima kasih untuk airnya. Pria itu mengambil air mineral itu dan pergi. Berhenti. Bagaimana Tang Sueyun bisa membiarkan pria ini pergi seperti ini? Dia merasa pria ini sepertinya tahu banyak tentang orang tuanya. Pria itu tidak berhenti. Tang Sueyun segera berdiri. Tepat ketika dia hendak mengejarnya, dia mendengar suara Chen yang datang dari belakangnya. Sueyun. Tang Sueyun berbalik dan melihat Chen yang telah bergegas maju dan memeluknya. Tang Sueyun awalnya ingin pergi mengejar pria misterius itu, tetapi saat ini, dia mendengar suara Chen yang dari belakang. Saat Tang Sueyun berbalik tanpa sadar, Chen yang telah memeluk Tang Sueyun. Senang sekali kamu baik-baik saja. Chen yang sangat bersemangat. Dia memeluk tubuh halus Tang Sueyun dengan kedua tangannya dan menolak untuk melepaskannya. Lepaskan, apa yang kamu lakukan? Tang Sueyun ingin mendorong Chen yang menjauh. Dia ingin menghentikan pria itu. Dia harus bertanya siapa pria ini dan mengapa dia tahu tentang orang tuanya. Tapi bukannya melepaskannya, Chen yang dengan bersemangat menempelkan bibirnya ke bibir Tang Sueyun. Di hadapan semua orang, Chen yang mencium Tang Sueyun dengan penuh semangat. Tang Sueyun sedang berpikir untuk memanggil pria itu untuk berhenti, dia berjuang keras dan memukul punggung Chen yang dengan kedua tangannya, seolah-olah dia sedang berjuang setelah dicium dengan paksa. Pemilik kedai barbekyu adalah pria kekar. Dia melihat Tang Sueyun berjuang mati-matian dan berpikir bahwa Tang Sueyun telah dianiaya. Bos itu mengambil pisau dan bergegas keluar. Sialan, kamu berani menganiaya seorang gadis di kedai barbekyuku. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Lepaskan dia, atau aku akan membuatmu berdarah. Bos ini juga merupakan karakter yang kejam, dan kamu sekilas bisa mengetahuinya. Dia biasa nongkrong di jalan. Setelah Chen yang mendengar kata-kata bosnya, bibirnya meninggalkan bibir Tang Sueyun dan melepaskan Tang Sueyun. Tang Sueyun dengan cepat menoleh untuk melihat pria itu, hanya untuk menemukan bahwa pria itu telah menghilang. Dia berbalik dan menginjak kaki Chen yang dengan keras. Lalu dia menjelaskan kepada pemilik kedai, "Bos, kamu salah paham, ini suamiku." Bos menyadari bahwa ada kesalahpahaman dan segera meminta maaf, "Maaf. Ini semua salahmu. Ada seorang pria yang sepertinya tahu banyak tentang keluargaku tadi. Dia bahkan menyebut orang tuaku. Aku ingin hentikan dia, tapi kamu tiba-tiba menghentikanku. Aku memelukmu." Tang Sueyun mengeluh, "Apakah kamu tidak ingin pergi untuk makan sesuatu? Kenapa kamu begitu cemas? Kamu tidak berpikir Zhu Yanwen dan aku ada hubungan, kan? Jangan khawatir, saya tidak suka Zhu Yanwen." Segera setelah Zhu Yanwen mendengar kata-kata Tang Sueyun, kemudian dia langsung berteriak, "Tang Sueyun, bagaimana kamu bisa membalas kebaikan dengan kebencian? Aku berbaik hati membantumu, tapi kamu berbalik dan menyakitiku. Berhati-hatilah agar tidak ada yang membantumu di masa depan." Chen yang sepertinya tidak mendengar Tang Sueyun dan Zhu Yanwen. Kemudian, dia memeluk Tang Sueyun dengan erat lagi, "Sueyun, senang sekali kamu baik-baik saja." Baru pada saat inilah Tang Sueyun merasa bahwa Chen yang tidak normal. Dia mengangkat tangannya, memeluk Chen Yang, dan bertanya, "Ada apa denganmu?" "Chen Yang, kami menangkapnya, datang dan tanyakan." Terdengar suara Dewa Naga. Chen Yang melihat Dewa Naga sedang menggendong seorang pemuda dengan darah di seluruh wajahnya, seperti sedang menggendong seekor ayam. Berdebar, pemuda itu dilempar tepat ke depan Chen Yang oleh Dewa Naga. Pemuda inilah yang baru saja mengikuti Dewa Naga di dalam mobil. Dewa Naga telah menemukannya sejak lama dan belum mengambil tindakan. Baru setelah tiba di sini Dewa Naga mengambil tindakan untuk menangkap pemuda itu. "Sueyun, palingkan mukamu." Chen yang dengan lembut memalingkan tubuh Tang Sueyun, tidak ingin Tang Sueyun melihat wajah berdarah pria itu. "Apa yang kamu lakukan?" Pemilik kedai barbekyu memiliki rasa keadilan yang kuat dan ingin keluar untuk mengurusnya. Dewa Naga berjalan menuju pemilik kedai barbekyu. Pemilik kedai barbekyu terombang-ambing oleh aura Dewa Naga. Nada bicaranya juga melunak, dan dia berkata dengan nada konsultatif, "Saya hanya mengatakan bahwa ini akan mempengaruhi bisnis saya. Tentu saja, jika Anda bersikeras, saya tidak keberatan."
Di hadapan pemilik barbecue kios bisa selesai berbicara, Long Senhe sudah tiba di depan bos, mengambil setumpuk uang kertas dari tubuhnya, dan melemparkannya ke bos. Ini kerugianmu malam ini, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Petik 2 tanda seru petik 2. Pemilik kedai barbecue tersenyum ketika dia melihat tumpukan uang, dan buru-buru berkata, apa yang saya lakukan? Aku bahkan tidak melihatnya, aku kembali. Chen yang berjongkok di depan pemuda itu. Pada saat ini, Chen yang tampak seperti orang yang berbeda. Dia memancarkan aura pembunuh dan suaranya dingin, apa yang saya tanyakan? Anda harus jawab dengan jujur, jangan bicara omong kosong padaku, apakah kamu meledakkan villa itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya seorang pejalan kaki. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, Chen yang sudah mematahkan salah satu jari pemuda itu. Klik, suara jemari patah terdengar renyah. Pemuda itu juga menjerit. Apakah kamu meledakkan villa itu? Tangan Chen yang sudah memegang jari pemuda lainnya, menunggu pemuda itu berbicara. Iya, pemuda itu mengakui. Siapa yang mengirimmu ke sini? Tanya Chen Yang. Saya sendiri. Klik. Chen yang mematahkan jari pemuda lainnya sebelum dia selesai berbicara. Ah! Pemuda itu berteriak lagi. Sang Buddha, ini Sang Buddha, dia mengirim saya ke sini. Pemuda itu tidak tahan lagi. Rasa sakit karena jari-jarinya dipatahkan satu persatu membuatnya ingin segera dibebaskan. Di mana Sang Buddha? Chen yang bertanya. Saya tidak tahu. Klik. Chen yang mematahkan jari pemuda itu lagi. Aku benar-benar tidak tahu, aku bersumpah, aku benar-benar tidak tahu, tolong lepaskan aku. Pria muda itu memohon dengan kesakitan. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Chen yang membenarkan kata-kata pemuda itu. Dia menunjukkan senyuman jahat kepada pemuda itu, kalau begitu, kamu tidak berguna. Klik. Chen yang tiba-tiba mematahkan lengan kanan pemuda itu. Jeritan pemuda itu menembus seluruh langit malam. Dia tiba-tiba pingsan. Saat itulah Chen yang berhenti dan menatap Gu Bingqi, aku akan meminjam orangmu. Dewa Naga. Gu Bingqi menebak apa yang akan dilakukan Chen yang tanpa Chen yang harus mengatakan apapun. Iya, jawab Chen Yang. Gu Bingqi memandang Dewa Naga dan berkata, Dewa Naga, ikuti Chen Yang. Sang Buddha sangat puas. Perasaan menjadi seorang pria kembali. Sudah lama sekali dia tidak begitu bersemangat. Dia tetap kuat seperti biasanya. Li Feifei sedang berbaring di samping Buddha, dengan jejak Buddha di mana-mana di tubuhnya. Bentak. Buddha menyalakan sebatang rokok. Feifei, kamu memang wanita yang kusuka, aku sangat puas. Tangan Buddha menjelajahi tubuh Li Feifei. Li Feifei merasa sedih. Dia membenci Foye, seorang lelaki tua yang usianya hampir 60 tahun. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan pernah bertanya pada Buddha. Tapi sekarang setelah masalah ini menjadi seperti ini, Li Feifei hanya berharap melihat Chen Yang dan Liang Xi mati. Sang Buddha, kamu sudah puas sekarang, maka kamu tidak boleh mengingkari janjimu, aku ingin kedua orang itu mati. Kata Li Feifei. Tangan Buddha menepuk punggung Li Feifei yang elastis dan kuat. Feifei, jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang, orang itu adalah ahli ledakan, dia tidak pernah melewatkan apapun, dan dia tidak akan meninggalkan jejak apapun. Kalau begitu aku akan kembali dan menunggu kabar baik. Feifei, kenapa kamu kembali begitu cepat? Buddha juga duduk, memeluk tubuh putih Li Feifei dengan tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum, aku sudah kubilang sejak dulu, menikahlah denganku, aku, Sang Buddha, memiliki reputasi yang hebat, kamu adalah istri Sang Buddha, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Sang Buddha, saya dijuluki janda hitam. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Li Feifei tertawa. Tidak takut, hidupku kuat. Buddha berkata, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Menurutku tidak. Tiba-tiba, pintu didobrak hingga terbuka, dan Chen Yang serta Dewa Naga masuk. Li Feifei membantu Buddha untuk mendapatkan kembali perasaan menjadi seorang laki-laki. Dia sangat puas. Ia bahkan tidak peduli dengan prestise Li Feifei dan ingin menikahi Li Feifei. Tetapi Buddha tidak pernah menyangka bahwa dua pria tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Wajah Li Feifei berubah drastis saat dia melihat Chen Yang di tempat tidur. Dia buru-buru bersembunyi di belakang Buddha. Buddha, dia adalah Chen Yang. Chen Yang. Ketika Buddha mendengar kata-kata Li Feifei, matanya tertuju pada Chen Yang. Chen Yang masih muda dan sangat tampan, tapi itu saja.
Bagaimana mungkin seorang lelaki tua seperti Buddha bisa bersaing wanita dengan pemuda seperti Chen Yang? Sebaliknya, Dewa Naga di sebelah Chen Yang lah yang membuat Buddha merasa waspada. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa Dewa Naga ini telah berlatih seni bela diri sejak ia masih kecil, dan ia benar-benar berbeda dari orang biasa. Kamu sangat berani, kamu bahkan berani masuk ke rumah Sang Buddha. Sang Buddha dengan tenang mengambil rokok di samping tempat tidur dan menyalakan rokok lainnya. Mengapa kami tidak berani mendobrak masuk? Chen yang menarik kursi dan duduk di tepi tempat tidur. Dia menyilangkan kaki dan memandangi Buddha di tempat tidur. Kamu berani mengirim orang untuk meledakkan tempat di mana saya tinggal. Saya hanya datang kepada Anda untuk melihat dengan mata kepala sendiri, siapakah orang yang ingin membunuh saya ini. Buddha mengembuskan asap dan mencibir, anak muda, tahukah Anda siapa saya? Nama panggilanmu adalah Buddha. Chen yang berkata dengan tenang, orang tua yang sekarat. Tidak, menurutku kamu tidak akan selamat malam ini. Haha, ketika Buddha mendengar apa yang dikatakan Chen Yang, dia tertawa sinis, anak yang sombong, beraninya kamu mengatakan ini kepadaku. Saya belum pernah bertemu orang yang berani sombong kepada saya selama bertahun-tahun. Kamu yang pertama. Jika kamu lebih sering keluar, kamu akan bertemu banyak orang yang ingin memarahimu. Chen yang memandang Li Feifei, apakah menurutmu begitu? Li Feifei melihat Chen Yang. Saat He Longzhen muncul, dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan tahu ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Chen Yang baik-baik saja, tetapi bahkan Liang Xi pun takut pada Dewa Naga di sebelah Chen Yang. Li Feifei bersembunyi di belakang Sang Buddha dan berbisik, Yang Mulia Buddha, pria di sebelah Chen yang disebut Dewa Naga. Liang Xi sangat takut pada orang ini. Dewa Naga. Ketika Buddha mendengar nama itu, matanya berkilat panik, apakah kamu murid Gu Zhenhong? Iya, Dewa Naga berkata. Jantung Sang Buddha berdetak kencang. Gu Zhenhong adalah salah satu dari 4 ahli seni bela diri yang hebat. Dia memiliki banyak murid, di antaranya Dewa Naga sudah menjadi orang yang kuat di tingkat Xuan-Xuan di usia muda. Buddha memarahinya di dalam hatinya. Jika dia tahu ada orang kuat seperti Dewa Naga di sekitar Chen Yang, dia tidak akan melakukannya meskipun jumlahnya 100 juta, apalagi hanya 1 juta. Bahkan jika Li Feifei dapat membantunya mendapatkan kembali kejantanannya sebagai seorang pria, kejantanannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupnya. Bentak. Buddha tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Li Feifei di belakangnya. Bentak. Li Feifei ditampar oleh Buddha dan jatuh ke tempat tidur dengan darah keluar dari mulut dan hidungnya. Buddha buru-buru berkata kepada Dewa Naga, ini semua salah paham. Semuanya salah wanita bau ini. Dia tidak mengatakan bahwa Chen Yang adalah teman Dewa Naga. Mengingat aku berteman dengan Tuan Gu, mohon maafkan saya, Dewa Naga, dan saya bersedia meminta maaf dan mengakui kesalahan saya. Buddha ini mengubah wajahnya dengan sangat cepat. Li Feifei tidak pernah menyangka bahwa Sang Buddha akan menjadi begitu pengecut. Lagi pula, dia juga kakak perempuan tertua di jalan. Untuk membunuh Chen Yang dan Liang Xi, Li Feifei menahan rasa mualnya dan melayani Buddha dengan baik. Tanpa diduga, Sang Buddha, lelaki tua ini, menjadi begitu kejam hingga dia memukulinya. Li Feifei tiba-tiba duduk dan bergegas menuju Buddha. Kamu orang tua tak tahu malu yang tidak berguna, aku baru saja melayanimu, tetapi kamu berbalik melawanku ketika kamu ditindas. Kamu pengkhianat. Li Feifei meraih telinga Buddha dengan tangannya. Menariknya dengan kuat. Buddha jelas tidak menyangka Li Feifei tiba-tiba menjadi gila dan bahkan menarik telinganya. Dasar jalang busuk, lepaskan aku. Buddha mencengkeram leher Li Feifei dengan tangan kanannya dan berteriak dengan marah. Tapi Li Feifei jelas tidak berniat melepaskannya, malah dia menarik telinga Buddha dengan keras. Ah! Buddha menjerit kesakitan. Telinganya dirobek oleh Li Feifei dan berdarah. Li Feifei ini juga merupakan karakter yang kejam, sangat gila dan menakutkan. Klik. Tangan Buddha tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mematahkan leher Li Feifei. Tubuh Li Feifei ambruk di tempat tidur. Dasar jalang, aku seharusnya membunuhmu lebih awal. Buddha menutup telinganya dengan tangannya, dan darah terus menetes ke tempat tidur. Buddha menendang tubuh Li Feifei dengan keras lagi. Bang! Tubuh Li Feifei ditendang keluar dari tempat tidur oleh Buddha. Ada darah di seluruh tempat tidur. Pada saat ini, Buddha menahan rasa sakit dan memandang Dewa Naga, ini semua salah wanita jalang bau ini, aku sudah membunuhnya. Bang! Bang! Dewa Naga tidak mengatakan apa-apa,
Tetapi Chen Yang bertepuk tangan dan berkata, pembunuhan yang bagus, saya tidak perlu melakukan apapun. Ketika Buddha mendengar kata-kata Chen Yang, dia diam-diam bahagia. Tampaknya masalahnya adalah lebih. Meski membunuh Li Feifei masih menyakitkan, ada baiknya menghindari konflik dengan Dewa Naga. Saat Sang Buddha memikirkan hal ini, dia mendengar Chen Yang mencibir dan berkata, masalahnya sudah selesai, tetapi masalahmu belum selesai. Itu kare 6 pembunuh yang kamu kirim. Apakah menurutmu itu semua hanya permintaan maaf sederhana? Begitu Buddha mendengar Chen Yang, dia tahu bahwa Chen Yang tidak akan melepaskannya dan bertanya, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Kematian. Chen Yang mengucapkan kata ini dengan dingin. Chen Yang tidak menyukai darah, dia juga tidak suka membunuh orang. Tapi kali ini, dia tidak bisa mengampuni Buddha. Jika Zhu Yanwen dan Tang Sueyun tidak keluar untuk makan, Tang Sueyun dan Zhu Yanwen akan berubah menjadi dua mayat dingin saat ini. Mata Buddha menatap Chen Yang dari mata pembunuh Chen Yang, Buddha tahu bahwa Chen Yang berniat membunuhnya. Pada saat ini, wajah Buddha menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Aku hanya tidak ingin menjadi musuh Gu Zhenhong, tetapi kamu agresif, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Petik 2 tanda seru petik 2. Fiuh. Buddha melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba cahaya dingin melintas dan terbang langsung ke alis Chen Yang. Chen Yang melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah jarum setipis rambut. Jarum ini sangat mirip dengan jarum yang digunakan Chen Yang saat melakukan akupuntur. Chen Yang hanya memiringkan kepalanya sedikit dan dengan mudah menghindari jarum terbang itu. Hanya itu yang kamu punya. Chen Yang mendengus dingin. Dia berdiri dari kursi dan berjalan menuju Buddha. Sekarang gilirannya. Tetapi pada saat ini, dia mendengar Dewa Naga mengingatkannya, hati-hati dengan jarum di belakang. Chen Yang terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa jarum yang baru saja terbang berbalik dan terbang dari belakang Chen Yang. Jarum ini aneh. Chen Yang berguling dan menghindari jarum itu lagi. Tapi jarum itu sepertinya bisa melacak dan terbang menuju Chen Yang lagi. Saat ini, Chen Yang harus berhati-hati. Dia meraih kursi di sebelahnya dengan tangan kanannya, dan ketika jarumnya terbang, dia memblokir kursi di depannya. Ledakan. Jarumnya langsung masuk ke kursi. Tepat ketika Chen Yang ingin bernapas lega, dia menemukan bahwa jarum itu menembus kursi dan terbang menuju Chen Yang.